Coba lihat kalau kalian naksir cowok di internet. Pangku bang, pangku. Anjay, pangku. Lu pernah lihat cowok ganteng lewat pangku bang, pangku? Hah? Pernah lu kayak gitu? Lihat netizen di TikTok kalau komen kayak apa tuh. Sebelum kita mulai, gue mau teman-teman coba kita main kuis. Kuisnya gampang aja, nonton film. Oke ya? Gue muterin satu film. Film apa nih kira-kira? Avengers, ya. Perhatikan baik-baik. Nanti ada hadiah kan nih buat yang bisa jawab? Boleh ya, dapat hadiah umroh ya? Bukan. Oke. Adegan scene di mana alien-alien berdatangan dari mana tuh? Dari planet-planet luar itu masuk ke New York. Ada yang pernah nonton filmnya? Pernah ya? Suka nonton ya? Oke, kita saksikan videonya berikut ini. We gotta get back up there. Coba, siapa yang mau jawab pertanyaannya, tapi pertanyaannya baru dikasih tahu setelah dia angkat tangan? Loh, nggak berani? Ah, boleh. Pertanyaannya, sebutkan 5 karakter yang lu ingat muncul di film tadi. Captain America. Good. Terus juga Thor. Thor. Aduh, ceweknya siapa lagi? Aduh, kan udah bilang kan? Pasti bagian cewek dia merem. Aurat. Iya. Oke, kurang ceweknya doang. Ada yang bisa bantu ceweknya siapa? Bareng-bareng aja jawabnya. Siapa ceweknya? Black Widow ya. Oke. Pertanyaan kedua. Ada yang mau nyoba? Oke, sebelahnya. Kasih mikrofonnya. Siapa namanya, Kak? Anyong. Kenapa dia? Udah kaget ya. Oh, ya Anyong ya. Siapa? Fadli. Fadli. Oh, Fadli obatnya udah diminum. Oke, Fadli. Fadli, lihat gambar ini. Oke? Siapakah nama bapak ini? Nama bapaknya Udin. Udin. Oke, tepuk tangan buat Fadli. Iya, jawabannya salah. Oh iya, Fadli nanti jangan lupa ya minum obatnya ya. Katanya namanya Udin, ya. Dilihat dari belakang pun depannya tidak seperti Udin. Oke. Teman-teman, ada yang bisa bantu Fadli jawab siapa nama bapak ini? Siapa namanya? Mr. Jonathan. Mr. Jonathan ya. Siapa nama lu? Hafiz. Hafiz. Oh, yang bener nggak namanya Jonathan? Nggak tahu. Kalau tahu namanya Jonathan, dari mana lu tahu? Oh, mengarang ya. Tepuk tangan buat ya dia Hafiz tapi suka mengarang ya, guys. Agak dipertanyakan hafalannya. Oke. Kenapa Hafiz mengarang? Kenapa Fadli kemudian menebak Udin? Dan kenapa kalian sebagian besar jawab nggak tahu? Ada yang bisa jelasin nggak? Apa yang ngebedain orang di awal ya bisa jelasin semuanya dan kalian yang nggak bisa jelasin nama satu orang ini? Apa kira-kira? Karena dia tidak populer. Tidak populer. Kenapa dia tidak populer? Karena dia tidak berbeda dengan yang lainnya. Dia tidak berbeda. Dia sama dengan orang pada umumnya. Dia sama orang pada umumnya. Oke. Menarik nih, menarik. Kenapa dia seperti orang betul-betul? Agak capek ya. Ada benarnya karena dia tidak populer. Kenapa dia tidak populer? Kata Fadli adalah karena dia mirip kayak orang-orang pada umumnya. Kenapa dia kayak orang-orang pada umumnya? Ada yang bisa tahu? Good apa? Good. Karena dia nggak punya peran. Betul sekali. Karena dia nggak ngambil peran. Ya peran dia itu bukan peran sebenarnya. Cuman apa tau nggak sih game yang orang yang kalau nabrak tembok begini-begini mulu? Iya. Apa? NPC. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi dia nggak punya peran. Di mana-mana yang orang ingat itu adalah seseorang yang ambil peran. Seperti Avengers ini. Di mana ada masalah, mereka lari menuju masalah untuk nyelesain. Sedangkan orang-orang yang nggak punya peran kabur. Memang orang-orang yang ngambil peran ini nggak banyak. Ya dia memang ngambil peran itu berarti setiap ada masalah dia hadapi,
Orang lain bilang kabur, takut, nggak mau nyoba. Dia bilang, lo justru harus dicoba, lo justru harus diselesaikan. Nah orang-orang gini mudah dikenali. Lihat beberapa orang yang tadi angkat tangan, akan mudah dikenali daripada yang nggak angkat tangan. Kenapa? Dia berani ngambil, ya udah aku mau coba, salah nggak apa-apa. Kan ada masalah itu soal, pertanyaan kan. Aku mau jawab gitu. Apakah Avengers selalu menang? Kan nggak juga, sampai ada yang hilang jadi debu kan. Ya, tapi kan mereka nyoba dan karena itu mereka dikenal. Iron Man juga mati, sempat mati kan dia, sempat mati emang mati ya. Mati dia akhirnya dan tetap dikenal walaupun dia mati bukan berarti dia gagal. Kenapa? Karena dia berani ngambil peran. Peran itu apa? Kemampuan seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Berarti sampai di sini peran itu penting atau enggak? Mengambil peran itu perlu atau enggak? Perlu. Karena kita mau hidup jadi orang yang tadi tanda kutip dikenal. Kenapa ini menjadi penting? Karena masalah krisis orang tuh either cuma dua. Satu, dia nggak punya peran. Makanya dia ngerasa kayak gue nih siapa, apalah aku, siapalah aku. Nggak punya kepercayaan diri. Duduk sama orang ngerasa aku hanyalah kentang, aku hanyalah remah-remah kongguan. Ini sih, ya dia nggak punya kepercayaan diri. Peran itu nggak harus lebih tinggi, lebih apa enggak. Setidaknya dia punya identitas dirinya. Aku siapa? Kalau kenalan tuh jelas. Nama kamu siapa? Aku ini, aku sebagai ini, kerjaanku ini. Job deskku di sini, kemampuanku di sini, aku akan gagal kalau ngelakuin yang ini, aku lemah di sini, tapi aku jago di bidang ini. Tahu nggak ada orang yang kalau kamu jagonya apa? Ya biasa lah gini-gini. Kamu lemah di mana? Ya saya mah nggak bisa apa-apa, saya mah. Tahu ada orang kayak gitu? Yang bahkan untuk bilang kamu jagonya apa aja dia nggak berani ngomong. Kamu mampu nyanyi nggak? Ya suara saya mah apalah. Puisi, wah apalagi puisi. Nulis, aduh nggak bisa. Ya terus. Jadi dua hal itu memang sama-sama beresiko, tapi lebih mending bertanggung jawab orang yang berani ngambil peran walaupun itu juga gagal. Dan emang dia kadang-kadang jadi insecure di situ, daripada orang yang sejak awal nggak memilih untuk jadi apapun. Sampai di sini konteksnya bisa dimengerti ya? Menarik. Berarti peran itu penting. Mau jadi kayak superhero, Iron Man, dan lain-lain, berperan dalam kehidupan ini? Oke, teman-teman ini berarti pemeran utama nih, main character di sebuah film namanya My Life. Oke ya, siapa hero-nya? Kalian. Perannya ada kan berarti? Good. Bedanya, film kalian perannya nggak cuma satu, berubah-ubah setiap episode. Ini adalah peran-peran yang mungkin terjadi dalam hidup kita dan bisa switch kapan aja. Somehow, somewhere, kita tiba-tiba menjadi sekarang nih, ngomongin dakwah, ya kan? Tiba-tiba ya bisa jadi aku yang lagi duduk di situ. Nanti pulang ke rumah aku jadi seorang suami. Anak pulang sekolah jadi seorang ayah. Lagi halakoh jadi seorang murid. Lagi di depan monitor, lagi di depan layar kamera jadi seorang influencer. Ngebanyol, ngelucu. Nggak mungkin depan Ustadz Felix Xiao saya menjadi seorang yang alim. Lalu dia siapa? Ya bener sih alim ulama gitu kan ya. Tapi kan nggak kan ada kesetnya. Dia berubah-ubah gitu. Di rumah kita jadi tetangga seseorang, kita jadi sahabat seseorang. Ini yang bikin kadang kita itu berat menjalankan peran di keseharian karena terlalu banyak. Makanya ada orang ya memilih untuk ya udah aku adalah aku aja lah. Dia nggak mau jadi apa-apa, dia nggak jadi tetangga yang baik, dia nggak punya kenalan, dia nggak punya teman, hidupnya online doang. Dia adalah netizen. Lihat bagaimana netizen kalau komen, kayak nggak punya tanggung jawab kan? Ya karena nggak pernah ngerasain peran. Jokowi bikin status, di komen presiden macam apa, beraninya coba Jokowi lewat beneran, berani ngomong kayak gitu. Nggak berani, kenapa? Dia nggak terbiasa kalau ketemu orang beneran gimana sih perannya. Dia taunya di online, semua dihajar. Dasar ibu nggak bener, dasar ibu nggak becus, psikolog macam apa, presiden macam apa, politisi kok begini, semuanya. Nggak ada batasan, lambenya nggak ada batasan. Kenapa? Dia nggak belajar peran. Netizen itu bener-bener nggak ada perannya. Ya dia cuma tim heboh aja. Dia bisa nge-like apapun yang dia suka, like. Dia bisa nyembunyiin hidden. Dia nggak belajar berperan apapun. Kalian sejatuh cintanya kalian sama seorang cowok, senaksir dan senefsongnya kalian sama cowok, ya nggak usah istighfar. Kesannya aku yang kayak astagfirullah. Lu nggak punya nafsu ya. Tapi apa yang kalian lakukan? Dipendam dulu kan, dipikir dulu kan, dicari, diolah dulu kan. Gimana caranya dapetin cowok ini? Iya nggak sih? Yang cowok juga gitu. Pasti kan ketika kalian seorang cewek naksir, pasti dipikir dulu gimana caranya. Sesuai value masing-masing. Kalau value-nya pacaran ya PDKT. Kalau value-nya agama ya mungkin ta'aruf dan sebagainya. Tapi dipikir dulu gitu loh. Panjang, bahkan sudah titik ta'aruf aja lama kan urusannya. Ditimbang-timbang dulu. Tapi coba lihat kalau kalian naksir cowok di internet. Pangku bang, pangku. Anjay, pangku.
Lu pernah lihat cowok ganteng lewat, "Pangku bang, pangku"? Hah? Pernah lu kayak gitu? Lihat netizen di TikTok kalau komen kayak apa tuh. Menatap orang yang kalian suka berlama-lama aja kan mikir tuh. Ntar dia lihat aku, gitu kan? Coba di internet, lu zoom, gitu. Bertanggung jawab nggak tuh? Kan enggak kan? Ya makanya kalau kita berhenti matiin tuh internet dan melihat dunia luar, tiba-tiba ini jadi sesuatu yang harus kita jalankan nih. Kalau nggak mau jalanin ini ya udah matiin aja internet. Nyalain aja internet. Matiin dunia luar, nyalain internet, maka kita nggak perlu menjalankan semua ini. Ya kan? Begitu kita matiin internet dan keluar di dunia luar, hidup yang sebenarnya nih guys, mendadak ini semua menjadi penting. Jadi sampai di sini teman-teman tahu ya, peran kita tuh banyak banget sebenarnya di kehidupan. PR berikutnya adalah, sudahlah peran ini banyak, switch-nya butuh cepet. Ya kan? Pernah ngerasain pulang kajian terus ngerasa kayak, agama tuh indah sekali, Islam tuh luar biasa, Allah luar biasa, sayang banget Allah sama aku. Ya Allah, neraka tuh nyeremin banget ya. Pernah ngerasa kayak gitu? Pulang, ketemu teman, lupa copot peran. Ustadznya masih nempel. Tiba-tiba dia menjadi teman yang nggak asik. Kenapa? Lupa. Jadi teman yang jadi teman. Tiba-tiba kayak, lu tahu nggak? Ternyata yang lu pakai itu haram tahu. Sering nggak kayak gitu? Terus kayak, apa sih lu? Ini apa? Tunggu. Sabar. Aku menahan tubuhku tadi. Hampir goyang tadi ya. Tahu aja keluhnya. Apa tadi itu? Harus ngedance kah gue? Atau jangan ya. Kenapa saya hijrah? Karena saya nggak pantas ngedance. Ngerti ya? Switch peran ini kadang susah tuh. Makanya kadang nemu orang bapak yang pulang ngerasa anak istrinya karyawannya dia. Ya kamu tuh gini. Woi sabar woi. Lu tuh udah pulang, copot tuh karyawannya, copot bosnya, copot hierarkinya. Lu di sini suami, lu di sini adalah kepala rumah tangga, lu di sini seorang ayah. Makanya kalau teman-teman belajar nanti, khususnya laki-laki ya, itu paling berat memang bener sebagai laki-laki kalau bener mau main peran ya. Kalau nggak main peran, perempuan lebih berat seolah-olahnya. Tugas perempuan tuh kayak banyak banget ya, di rumah harus begini. Tapi sebenarnya kalau dikulik-kulik, tugas kalian tuh nggak terlalu banyak sebanyak laki-laki kalau laki-lakinya bertanggung jawab, ngerti ya? Karena di titik laki-laki bertanggung jawab, dia nggak mungkin curhat masalah kantornya ke istrinya karena dia harus ngejalanin itu. Nggak mungkin bawa-bawa masalah kantornya ke dakwahnya. Nggak mungkin masalah keluarga dibawa ke dakwah, nggak mungkin masalah dakwah dibawa ke kantor, nggak mungkin. Semua itu harus dia tanggung sendiri, dipecah sendiri di kepalanya. Makanya laki-laki sering bengong. Ada yang udah nikah nggak angkat tangan? Tuh, 2, 3. Ngerasa nggak? Oh, kita coba tanya cewek. Ngerasa nggak cowok itu sering kayak dengan dunianya aja gitu? Itu bukan nggak berartiin kalian ya. Dia tuh lagi mikir masa depan, masa kini, masa lalu, semua dipikirin. Ya, bukan nyuekin, bukan. Jadi kalau cewek tuh bedanya kalau dia punya masalah, dia cerita. Dia pengen keluar. Kalau cowok, nggak, gue harus kelarin dulu di kepala, minimal ada ya kisi-kisinya dulu, ya ada opsi-opsi jalan keluar, baru gue cerita gitu. Dia nggak mau ngasih masalahnya ke orang, itu bukan nggak cowok banget. Ya makanya cowok kalau semakin banyak perannya, semakin memang dia terlihat bijak. Sebenarnya lebih ke dia banyak diam. Bukan dia nggak bawel, tapi lebih ke dia banyak pikirnya. Istri gue tuh pernah cerita panjang banget, terus kamu dengerin nggak sih? Ya gimana? Kamu tuh lagi di mana sebenarnya? Aku lagi di mana ya? Pikiranku lagi kemana-mana gitu. Tapi itu beneran. Ya, ketika kita mencoba menjalankan peran, memang tantangannya gitu, switch antara peran. Maka PR-nya berani ngambil peran. Yang kedua memang harus pinter-pinter switch antara peran. Bagaimana seorang kalian yang sudah ngerasain Gen Z, FYP penuh dengan informasi, TMI, kalian itu kan too much information. Segala pembunuhan di ujung mana kalian tahu tuh kan ya? Segala masalah kelaparan di ujung dunia mana kalian tahu? Semua masalah yang kalian tahu, semua standar pendidikan yang kalian tahu, semua cara motong bawang yang efektif. Cara ini kan semakin kayak semua, oh ternyata aku selama ini salah, ibuku selama ini salah, terus pulang lupa. Tahu nggak sih bahkan kita tuh nggak boleh di level bikin orang tua ngerasa gagal jadi orang tua. Ngerti nggak sih? Level kalau dia, gue tuh pernah salah banget ketika, gue tuh kan ngerti banget kamera waktu itu, karena gue anak film. Karena gue suka film, orang tua gue mikir, kita beliin kamera anak kita. Pulang dari haji waktu itu, bukan 2 bulan ya, udah tua. Pulang, dia bawain handycam. Handycam yang kalau di zoom kayak kamera BlackBerry zaman kapan, tau gak sih? Jadi zoom tuh bukan gini, dia tek tok tok tok. Tau gak kayak gitu? Pernah gak? Dia kan udah nyiapin template di zoom berapa kali, tok 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 gitu. Handycamnya itu gitu, ternyata pas aku lihat Sony-nya bisa dikletek. Merek Sangsho, tau gak? Sangsho gitu. Dia dapat di Arab merek random gitu, yang itu bisa ditempel label Sony, dia dapat barang palsu. Kebayang nggak? Gue coba-coba di kamar, aduh kok gini, akhirnya gue bilang, ma ini mah palsu. Begitu gue ngomong, ngapain gue ngomong? Karena gue liat, seketika gue liat
tatapan wajah dia yang tadinya happy udah ngasih anaknya hadiah, tiba-tiba kecewa kayak kita gagal jadi orang tua, ngerti gak sih? Ya itu kan dia bawa jauh-jauh gitu loh dari Saudi dengan segala keberkahannya. Maksudnya ini udah dibaca-bacain imam masjid ya gitu. Gue nggak tahu sih, pokoknya udah bagus nih nah gitu. Ternyata gue bilang itu barang palsu, ngerti gak sih? Harusnya gue simpan aja kayak bagus kok. Ngerti gak sih? Ya udah gue pakai aja walaupun mungkin tidak ideal kan apa? Kenapa sih harus bilang kalau ini barang palsu? Di kepala gue tuh penyesalan banget tuh sampai sekarang. Sampai sini bisa dipahamin? Oke. Makasih ya udah nonton video ini. Tonton lebih banyak video gue dengan gabung di program membership YouTube. Bakalan ada live setiap pekan, akses ke kelas-kelas online gue, dan ada badge serta emoji lucu yang bisa kalian pakai di kolom live chat dan komentar. Gabung jadi member yuk!